Lalu balai. juga kesiapan dari siswanya itu sendiri. Kesiapan siswa sendiri. Iya. Ya, siswanya siap atau gurunya yang harus siap nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mugni di dalam acara program Poin, Podcast Inspiratif BDK Jakarta. Alhamdulillah teman-teman Sobat Poin semua, pada hari ini kita melaksanakan kegiatan podcast di episode pertama di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan selama setahun penuh ke depan kita mendapatkan banyak sekali inspirasi-inspirasi baru terkait dengan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, terutama di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Nah, Sobat Poin semua, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sebenarnya juga sudah beberapa kali menjadi narasumber di program Poin ini. Nah, izinkan sebelum kita menyapa beliau, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Narasumber kita yaitu Ibu Dr. Dermawati MSI. Beliau adalah pembina utama golongan 4E Widya Iswara Ahli Utama di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Adapun pengalaman-pengalaman beliau itu sudah sangat melanglang buana gitu ya, dari mulai menjadi guru di Madrasah Sanawiyah, juga di Madrasah Aliyah, dan juga beliau pernah mengabdi di perguruan tinggi sebagai dosen dan sampai sekarang masih aktif sebagai Widya Iswara di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Lalu juga beliau mengikuti banyak sekali kegiatan seperti TOT, TOF, pelatihan, workshop, seminar tentang pendidikan dan juga lain sebagainya. Nah, lalu beliau juga aktif menulis buku, jurnal, majalah, modul, artikel dan lain sebagainya. Artinya bahwa beliau itu sudah banyak menelurkan karya-karya tulis ilmiah gitu. Dan juga beliau ikut terlibat aktif sebagai tim penilai master trainer, instruktur nasional dan juga fasilitator dalam berbagai pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh BDK Jakarta ataupun juga oleh instansi atau organisasi-organisasi di luar dari BDK Jakarta. Mari kita sama-sama sambut beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Iya, Pak Mukni. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat, walaupun cuaca agak sendu gini ya, karena hari-hari hujan ya. Tapi semua kita nikmati aja. Iya, siap, Ibu. Alhamdulillah ya. Nah, Ibu, dari yang saya dengar gitu dari Ibu dan sebagainya, Ibu di sini sebagai Widya Iswara Ahli Utama itu sudah cukup lama, Bu ya? Iya, alhamdulillah dari 2017. 2017, alhamdulillah. Dan yang sepengetahuan saya, Ibu itu spesialisasi di bidang IPA khususnya biologi. Alhamdulillah, ya itu menjadi salah satu bidang dalam keilmuan IPA gitu. Ada biologi mungkin ya Bu, ada apalagi kimia, fisika dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi begini nih, saya panggil Mugni aja. Mugni ya. Siap. Jadi kalau IPA itu kan rumpun ya, rumpun. Jadi ada kesatuan mata pelajaran biologi, kimia dan fisika ya. Dan kalau di kesatuannya itu disebut dengan IPA. Nah, saya kebetulan S1-nya juga biologi, pendidikan biologi, S2-nya juga di IPB biologi, dan S3 juga mengambil studi tentang korelasi lingkungan dengan keagamaan. Oke, alhamdulillah itu sudah begitu melanglang buana pengalaman beliau gitu. Artinya sudah bisa dikatakan sebagai pakar di bidangnya gitu. Alhamdulillah. Nah, Ibu, terkait dengan rumpun tadi ya yang Ibu sebutkan, IPA itu yang saya pahami kecenderungannya itu banyak dihindari gitu ya. Banyak dihindari terutama oleh para siswa gitu, baik di
tingkat MTS atau MA gitu ya kalau ini. Nah, kenapa sih sebenarnya Bu banyak siswa itu seakan menghindari, takut atau bahkan mungkin bisa disebut trauma belajar, trauma. iya, untuk belajar IPA atau khususnya biologi ini gitu. Iya, memang ini cukup pelik juga ya kalau kita kaji ya. Saya punya pengalaman jadi guru aliyah juga ya, hampir 18 tahun lebih ya. Dan saya merasakan bagaimana lika-liku dalam mengajar mata pelajaran biologi itu ya. Bagaimana masalah-masalah yang timbul, kemudian baik itu respon dari peserta didik itu di dalam kelas dan lain-lainnya. Dan untuk lebih tepatnya nih, Mukni ya, saya membuat sebuah observasi ya, dan terkumpul itu observasi dari 104 guru biologi se-Indonesia ya, dan sudah terekam sekitar 26 provinsi yang memberikan respon mereka gitu ya. Nah, kita kaji dulu yang pertama itu ya, dari segi pendidikan ya. Dari segi pendidikan ternyata dari 104 responden yang sudah saya rekrut itu ya, itu sebetulnya sudah bagus ya, bahwa memang syarat guru sekarang tuh ya, terutama di tingkat atas itu kan harus S1 ya. Nah, S1 itu dari 104 audien yang sudah saya rekrut itu 53% itu udah S1. Udah S1 ya. Dan alhamdulillah ya, untuk guru-guru biologi itu ya, yang sebagian besar itu yang saya rekrut itu dari madrasah ya, itu 46% itu sudah S2. Sudah S2, sudah S2 ya. Jadi tadi S1 51%, berarti kan sudah lebih ya, 50% udah S1, S2-nya sudah hampir sama, udah 46% guru biologi itu sudah S2, dan sudah ada yang S3 ya, sekitar 2,9% ya. Itu dari segi kompetensi basic keilmuan mereka ya. Nah, dari tempat tugas ya, itu dari responden itu ada 81,7% itu mereka mengajar di madrasah aliyah negeri ya. Berarti sudah cukup banyak ya. Kemudian ada 11,5% itu di swasta, dan ada responden dari SMA yang juga berpartisipasi sekitar 3,8% ya. Malah ada juga yang dari SMP juga ya. Itu dari segi tempat tugas mereka ya. Kalau kita lihat dari segi kepegawaian ya, guru-guru biologi itu PNS-nya sudah 83,7%. Jadi mereka itu dari segi ketetapan mereka mengajar itu sudah tidak kemana-mana lagi ya, 83,7%. Dan sebetulnya ini adalah nilai positif ya. Betul. Nilai positif bagaimana mereka bisa membuat sebuah pembelajaran yang kualitasnya tinggi ya. Dan sekarang sudah ada 11,5% juga yang P3K. Udah pengangkatan, padahal kalau zaman dulu belum ada ya. Dan untuk honorer sudah tidak banyak lagi ya, aja sekitar 4,8%. Itu dari segi kepegawaian. Kalau kita itu lihat masih positif ya. Nah, kalau kita lihat responden yang saya rekrut ini cukup mewakili ya. Ya, kita sekarang ada 38 provinsi. Betul. Ya. Itu sudah 26 provinsi yang memberikan pendapat sumbersaran bagaimana kondisi pembelajaran biologi yang mereka lakukan di kelas ya. Dan yang paling banyak memang dari Jawa Tengah ya, Jawa Timur, Jawa DKI ya, kemudian juga ada
Dan yang paling banyak memberikan responden itu Kalimantan Barat ya. Mungkin kebetulan itu banyak yang kenal saya ya. Sehingga mereka itu berpartisipasi untuk mengisi instrumen itu ya. Dan saya pikir ini juga cukup mewakili ya untuk memetakan sebetulnya apa sih permasalahan biologi itu. Memang dari zaman dulu sampai sekarang, dari zaman saya masih sekolah, saya pribadi menganggap biologi itu hafalan gitu ya. Hafalan ya. Tapi ternyata tidak segampang itu ya. Karena biologi itu adalah sebuah mata pelajaran yang harus menempuh sebuah rangkaian dikenal dengan metode ilmiah. Jadi tidak hanya dihafal, tapi harus direncanakan, kemudian dicobakan, kemudian dibuat kesimpulannya ya dari data-data yang sudah diolah baru bisa disimpulkan. Jadi tidak hanya hafalan gitu ya. Kalau hafalan otomatis tentu itu mereka tidak akan bisa paham ya seperti itu. Nah, kalau jumlah pembelajaran yang kalau pegawai negeri itu tadi kan 80% lebih ya. Itu mereka rata-rata sudah 35% ya. 38 sampai 5% itu mereka sudah mengajar lebih sekitar 19 sampai 24 jam ya. Dan sudah cukup banyak juga 23 sampai 1% itu mereka mengajar lebih dari 24 jam ya. Berarti dalam hal ini ya itu masih banyak kekurangan guru. Ya, karena kan guru itu kewajibannya kan 24 jam. Kalau lebih berarti sebanyak 23,1% masih ada kebutuhan guru yang harus dipenuhi untuk guru biologi ya. Ini dari responden yang saya sudah lakukan tadi observasinya ya. Nah, kalau dari segi pengalaman ya dari responden ini semua rata-rata mereka udah pengalaman ya. Ada yang pengalamannya itu lebih dari 30 tahun. Berarti udah mau pensiun itu ya. Sekitar 8,7% ya. Kemudian yang pengalamannya 26 sampai 30 itu sudah ada sekitar 10%, dan yang paling banyak itu adalah yang rata-rata guru biologi kita itu pengalamannya udah 21 sampai 25%. Nah, berarti dalam ini sebetulnya sudah piawai banget ya sebagai seorang guru, sudah piawai banget ya. Jadi kalau kita lihat tadi dari awal, dari S1, dari S2, dari tempat kerja, dari status kerja, kemudian dari pengalaman ya, kemudian juga ada beberapa orang yang S1 di sini ya, S1-nya yang biologi itu hampir 90%. Guru kita itu ya, hampir 90%, jadi 89,4% ya. Dan yang IPA itu 6,7% dan yang lainnya gitu ya. Tidak ada masalah ya. Tapi di sini ada mungkin di sini agak sedikit bisa mempengaruhi ya jurusan pada S2 ya. Tadi S2 kita kan hampir 46% ya. Sebetulnya S2 ini ya itu adalah bagaimana dia lebih mendalami konsep-konsep biologi yang dia terima pada waktu S1. Saya ketika tamat S1 ya, itu mengajar biologi masih seperti merasa saya itu di bawah kata di bawah tempurung. Saya merasa sudah tahu semuanya gitu ya. Tapi ketika saya terjun ke kelas, ternyata itu belum seberapa dari apa ilmu yang saya terima di S1. Maka di S2 ini sebetulnya adalah bagaimana lebih memperdalam lagi dari ilmu biologi sehingga apapun permasalahan materi di kelas itu bisa diatasi gitu. Tapi dari hasil penemuan di sini ya itu yang S1-nya tadi itu sekitar
44% ya, tapi S2-nya itu ada yang 6,7% itu mereka ngambilnya itu manajemen pendidikan. Jadi bukan ke materi esensial. Dan ada yang S2-nya itu juga 4,8% itu ngambil yang IPA. IPA otomatis tidak fokus ke biologinya, tidak fokus ke biologinya. Nah ini bisa menjadi sebuah faktor ya, yang penyebab itu tadi ya. Nah itu diantaranya ya, yang mungkin menyebabkan karena tidak mendalamnya tadi dari mungkin dari segi status S1, S2-nya itu mereka belum begitu menguasai bagaimana mengajar biologi itu yang sebenarnya. Nah, dari pemaparan dan yang sudah Ibu paparkan, ternyata sebenarnya sudah punya modal besar ya Bu ya, terkait dengan biologi ini. Nah, dari pengalaman Ibu kira-kira bagaimana sih sebenarnya kondisi belajar siswa pada mata pelajaran biologi itu sendiri sih Bu? Kondisi ya, berarti ini kita masuk ke dalam kelas nih ya. Betul. Bayangkan ke dalam kelas ya. Ketika kita masuk ke dalam kelas itu ya, mungkin saya tanya nih sama Mukni nih, apa saja sih faktor yang mendukung kita ketika masuk dalam kelas? Mungkin salah satunya dari pengajarnya, gurunya ya, berarti ya. Suasananya mungkin suasana, iklim di kelasnya. Gitu. Lalu juga kesiapan dari siswanya itu sendiri. Kesiapan siswa sendiri, ya. Ya siswanya siap atau gurunya yang harus siap nih? Dua-duanya. Nah supaya siswanya siap bagaimana? Supaya siswanya siap ya guru mengkondisikan dengan pengelolaan kelas. Berarti titik fokusnya guru ada nih ya. Guru, betul. Titik fokusnya ada guru ya. Kalau guru tidak siap, otomatis siswa juga tidak siap ya. Nggak mungkin siswa siap, siapa yang nyiapin ya gitu ya. Jadi sebetulnya gini ya Mukni ya. Ada 3 faktor nih yang menyebabkan apa yang terjadi di kelas itu. Yang pertama itu adalah gurunya. Gurunya nih. Yang harus dimiliki guru itu apa? Yang pertama itu dia harus menguasai materi. Kompetensi terkait materi tersebut. Menguasai materi dulu ya. Nah, yang kedua itu sarana. Ya. Sarana dan prasarana yang mendukung ya. Ya, misalnya kalau di kelas itu nggak ada papan tulis. Betul. Ya, gimana mau nulis? Nggak ada yang fokus. Sedangkan kita mau nayangin video nih. Nah, itu kan berpengaruh ya. Nggak ada laboratorium. Ini biologi apalagi biologi ya, membutuhkan banyak sekali. Jadi kalau sarana. ketika nyebut biologi itu pasti labor. Jadi kalau ada misalnya pilihan kata ya, kata-kata mana yang sangat terkait dengan biologi, maka laboratorium gitu ya seperti dan itu. Faktanya di lapangan masih banyak Bu, lembaga-lembaga yang nanti kita akan lihat gitu, bagaimana pendapat di lapangan itu ya. Yang ketiga itu adalah bagaimana kemampuan guru dalam mengelola kelas. Itu istilahnya strategi pembelajaran. Nah itu 3 faktor itu ya. Nah kita lihat dulu ya. Dari responden yang saya ambil datanya itu ya, itu yang sangat berminat itu hanya 18,3%. Tuh, kecil. Kalau sangat berminat itu berarti itu memang itu yang kita harapkan ya. Nah kalau dia hanya berminat saja, berminat ya itu jumlahnya 61,5%. Sangat banyak ya. Betul. 61,5% itu hanya berminat aja. Dan ada yang cukup berminat. Cukup berminat itu berarti ya lumayan lah gitu ya. Kalau lumayan berarti nanti anaknya nilainya juga lumayan ya. Betul. Itu jumlahnya 19,2% ya. Jadi cukup miris juga ya. Cukup miris juga ya. Yang kita harapkan itu ya minimalnya berminat lah, berminat ya. Kalau bisa kita sampai pada sangat berminat ya.
Jadi berminat dan tidak berminat itu bisa dampaknya itu kita lihat dari asesmen yang kita lakukan kepada mereka ya. Nah, ternyata dari hasil observasi yang saya lakukan itu ya, bahwa kalau kita ambil angkanya itu dari 71 sampai 100 lah. Karena rata-rata nilai KKM itu kan 70 ke atas ya. Betul. Itu jumlahnya itu cukup banyak ya. Sangat sedikit ya. Jadi yang 71 sampai 80 itu 22,1% ya. Kemudian yang bukan yang 71 36, kemudian yang 81 sampai 90 itu 22. Jadi jumlahnya itu hanya sekitar 56%. Yang mencapai KKM itu. Yang mencapai KKM 56%. Berarti 44%-nya lagi itu di bawah KKM. Di bawah KKM. Kalau misalnya kita membuat sebuah penelitian, ini masalah nggak? Masalah banget, Bu. Masalah banget ya. Betul. Nah, ini nyata ya. Saya berbasis data ngomongnya ya, bahwa ternyata pendapat dari guru ya, dari observasi mereka itu sekitar 44% itu mereka mendapatkan bahwa siswa tidak berminat. Iya. Nah, berarti tidak berminat itu tadi yang dalam hati kata yang mereka bosan, tidak menarik, atau menganggap susah dan lain-lain gitu. Nah, kira-kira Bu, itu kalau saya dengar itu miris juga ya Bu ya, dengan kondisi seperti itu. Nah, kira-kira penyebabnya hal tersebut bisa terjadi itu apa sih Bu? Iya. Nah, tadi saya sudah sebut ya, ada 3 tadi ya. 3 yang pertama tadi guru, yang kedua kemampuan dia mengelola, yang ketiga itu adalah sarana. Nah, ternyata itu sarana dan prasarana laboratorium kita itu yang sangat memadai itu ya, yang sangat memadai itu baru 5,8%. Jadi sedikit baru 6% yang sangat memadai ya, yang sangat memadai. Sedangkan yang memadai itu 29,8%. Berarti berapa itu? 6 tambah 30 ya. Iya. Jadi hanya 36% yang memadai. Yang memadai. Kalau cukup memadai sebetulnya ya cukup-cucup aja ya. Berarti nilainya itu tidak memuaskan lah kalau cukup ya. Berarti dari 100% itu hanya 36% yang sarana laboratorium itu yang memadai bagi untuk dilaksanakannya praktikum, karena hampir semua tujuan pembelajaran, semua materi yang ada di mata pelajaran biologi itu semuanya hampir harus dipraktikkan, harus dipraktikkan. Itu yang pertama ya. Kemudian tadi kemampuan dan keterampilannya itu tadi ya. Nah, keterampilan mereka melakukan praktikum, ya itu yang sering kita lihat di sini apakah sering atau tidak. Seperti itu tadi saya katakan bahwa hampir sebagian besar itu harus dilakukan praktikum. Berarti sangat sering, harus sangat sering ya. Sangat sering ini hampir selalu lah ya, begitu ya. Nah, itu yang sangat sering itu hanya sekitar 7%. 7%. Hanya sekitar 7% ya. Nah, yang sering itu ya 29,8%. Berarti juga hanya 36% yang sangat sering dan sering. Berarti yang cukup seringnya itu kadang ada, kadang tidak. Nah, bagaimana dengan yang mungkin yang tidak dilakukan praktikumnya itu justru itu materi yang esensial. Materi inti gitu ya. Materi inti. Nah, itu yang kedua ya. Dan yang ketiga,
bagaimana dia cara mengajar nih. Nah, cara mengajar yang sangat mampu itu juga hanya 7%. 7%. Padahal dengan kondisi tadi ada S2-nya banyak, S1-nya juga banyak. Iya. Tapi kemampuan mengajarnya ternyata 7%. 7% saja. 7%. Karena ini saya lihat tadi pengalamannya itu rata-rata udah 21 sampai 21 tahun sampai ke atas ya. Iya. Udah banyak ya. Jadi guru-guru muda sih kayaknya masih sedikit gitu ya. Yang gen Z ini masih sedikit kayaknya ya. Dan yang mampu cukup banyak sih 72% ya. Cuma kita malah ada yang kurang mampu ya 1% ya. Dan yang cukup mampu 20% cukup banyak juga ya. Ya cukup banyak. Jadi ini kemampuan dari bagaimana mereka mengajar di kelas, mengajar di kelas ya. Nah ini yang penting banget nih. Kemampuan memahami materi biologi. Sendiri, ya. Ya, kemampuan yang sangat mampu itu hanya 18,3. Tuh. Permasalahan banget coba ya. Iya. 18. Yang cukup mampu itu ya sekitar 12 ya, 12,5 ya. Malah ada yang kurang mampu loh. Kurang mampunya ada. Ada yang kurang mampu ya sekitar 1% ya. Jadi kita mengharapkan sebagai seorang guru biologi itu bagaimana supaya anak-anaknya itu menerima totalitas, tentu gurunya itu harus punya titel sangat mampu. Ya. Kalau mampu saja berarti ada yang tidak mampunya di sini ya. Biasa nggak di sini misalnya nih Mukni nih, kalau kita ngajar kemampuan 100, kira-kira anak nerimanya berapa? Kurang dari 100 ya. Kurang dari 100 kurang dari, ya. ada reduksi biasanya. Ya. Bilanglah sangat mampu itu 100 ya. 100. Kalau mampu? Ya mungkin di 80 atau sekitar 80, 90 ya. Iya. Berarti ya nanti murid kita nerimanya berapa? Kurang dari itu, Ya, 70 ke bawah mungkin. Ini kira-kira penyebabnya enggak nih? Penyebab sekali. Penyebab ya. Nah itu tadi ya. Yang pertama tadi sarananya ya, kemudian juga kemampuan guru, bagaimana cara mengajarnya, cara praktikumnya, dan juga yang tadi itu kemampuan dia memahami materi yang akan diajarkan. Itu. Padahal tadi biologi itu grand design-nya adalah praktikum gitu untuk bisa belajar, dan permasalahan di lapangan ternyata sarananya masih kurang juga. Jadi kalau bisa dibilang mungkin ini jadi pembelajaran sastra biologi gitu. Saya pernah loh sastra jadi waktu ngajar dulu ya. Itu kan kalau kita praktikum nih, mungkin kenal ya fotosintesis ya. Kalau fotosintesis itu kita kan perlu gelas kimia. Betul. Perlu gelas kimia ya. Kalau misalnya kita buat 4 kelompok, berarti kita perlu gelas kimianya itu satu kelompok itu 4. Sedangkan di lab saya itu cuma punya gelas kimianya itu cuma punya 8. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, guru yang memang dia aktif, kreatif ya, maka dia mencari gelas kimia ini bisa digantikan dengan apa nih, gitu loh. Maka saya minta siswa saya itu bawa tempat kue, betulan habis lebaran ya, tempat kue yang plastik. Nah, yang kira-kira sama lah dengan gelas kimia yang 1000 ml itu. Nah, ini itu bisa terlaksana. Kemudian ada kawat untuk mengkaitkan gelas kimia dan corong. Itu dari jari sepeda yang sudah rusak. Saya minta siswanya motong, kemudian dibengkokkan seperti yang dijual di toko-toko alat-alat itu ya. Dan nggak ada corong kaca lagi. Coba corong kaca, beli mahal, nggak ada duit sekolah. Itu pakai corong minyak tanah.
diakalin ya. Bu. Sehingga bagaimana praktikumnya kemudian akan terciptalah pembelajaran yang joyful. Betul. Jadi mindfulnya dapat, ya meaningfulnya dapat, joyfulnya dapat. Jadi seperti itu. Betul. Tapi memang mungkin ada beberapa sarana prasarana yang tidak bisa dikreasikan, seperti misalkan kita mau melihat apa ya, bakteri kan nggak bisa gitu Bu, pakai kaca pembesar itu memang harus ada alatnya. Tapi saya bikin inisiatif mereka praktek lapangan. Anak saya bawa ke IPB. Iya. Wah, mikroskop elektron. Itu mikroskop elektron itu kan pembesarannya sampai ratusan ribu sekali ya. Skalanya jadi kita bisa melihat serbuk sari itu ketika dilihat melalui mikroskop elektron itu bisa besarnya sebesar ini gitu loh. Nah itu ya kreativitas kita gitu ya. Dan juga hewan-hewan yang mereka belum bisa lihat, kita bisa bawa mereka ke museum zoologi ya karya wisata. Tapi itu benar-benar mereka mendapatkan hasil dari kunjungan itu, bukan jalan-jalannya yang diperlukan gitu ya, seperti itu. Iya, Ibu. Nah, selanjutnya Bu, dari pembahasan ini sudah mulai menarik gitu. Nah, di antara topik-topik Bu, biologi itu kan mungkin ada beberapa topik-topik utama lah gitu yang dibahas. Nah, kira-kira yang menurut Ibu sendiri paling sulit dipahami oleh siswa itu apa sih, dan penyebabnya juga apa gitu Bu? Ya, ini dari hasil observasi yang saya lakukan itu ya, dari 104 responden itu tadi ya. Kalau di CP-nya mata pelajaran biologi itu ya ada sekitar 13 materi lah ya, lebih kurang ya 13 materi ya. Itu yang paling sulit itu adalah metabolisme. Jadi guru-guru menganggap ya 61% menyatakan bahwa siswa itu sulit memahami materi tentang metabolisme ini. Ya, metabolisme itu kan ada yang katabolisme, ya, ada fotosintesis kayak gitu ya, anabolisme, katabolisme, fotosintesis ya, proses-proses yang terjadi dalam sel gitu ya. Nah, metabolisme itu yang pertama tuh. Yang kedua itu yang mereka anggap sulit juga itu adalah genetika, pewarisan sifat. Ya, yang DNA gen seperti itu, yang penurunan sifat, ya, yang paling mungkin diketahui oleh umum itu kalau bapaknya golongan darah A, ibunya golongan darah B, maka kemungkinan anak yang lahir itu punya golongan darah apa aja gitu ya. Nah itu seperti itu tuh yang paling mudahnya ya, yang paling sulitnya lebih detail lagi ya. Bagaimana terjadi cacat dan penyakit bawaan dan lain-lain seperti itu, mutasi juga. Itu yang kedua. Materi yang dianggap sulit yang ketiga itu adalah bioteknologi. Yang berkembang pesat banget nih sekarang ya, macam-macam ya, vaksin, antibiotik, ya segala macam rekayasa genetika. Nah itu materi yang memang bagi guru itu murid-murid susah memahaminya ya, dan mahasiswa-mahasiswa juga ya. Dan topik yang ketiga yang cukup sulit juga itu adalah evolusi. Ya, evolusi. Gini loh, Mukni, yang Mukni pernah dengar nih, pernah nggak dengar bahwa manusia itu dari kera? Iya, Darwin itu ya Bu ya. Nah, sebetulnya bukan begitu. Bukan begitu. Ya? Bukan. Iya. Tapi itu ada di buku ya. Saya kaget ketika saya belajar evolusi. Ternyata Darwin tuh nggak pernah menyatakan seperti itu. Yang menyatakan seperti itu adalah orang sesudahnya dia gitu ya. Karena di dalam penelitiannya tuh ada missing link. Missing link itu ada sebuah rantai yang terputus. Ya, jadi di situ dia tidak menemukan gitu. Tahu-tahu ada manusia dan kera Homo sapiens gitu langsung tiba-tiba. Padahal kalau sama-sama kan bukan berarti ini dari ini dari ini, bukan ya.
Nah, itu evolusi ya. Dan itu untuk manusia dan evolusi makhluk-makhluk yang lain ya semua ya. Mulai dari yang protista, virus, bakteri semuanya itu evolusi. Dan yang kelima itu kita ambil yang 5 besar aja ya. Siap. Itu klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi Makhluk hidup. makhluk hidup. Nah, kalau saya tanya berapa jumlah tumbuhan yang ada di dunia kali ini? Wah, berapa? Bingung saya, Bu. Nggak tahu ya. Nggak tahu, Bu. Nah, klasifikasi itu harus bisa mengelompok-ngelompokannya, mulai dari tingkapan yang paling atas ya, divisi ya, mulai dari divisi, ada nanti bawahnya family, genus, ordo, ya sampai ke tingkat yang paling kecil sekali itu ada yang spesies gitu. Nah itu bukan hafalan aja ya, karena kalau ngafal sampai jutaan gitu kan nggak bisa. Sebetulnya untuk klasifikasi itu lebih paham ya. Oh, ketika ini dia tuh tergolong monokotil, berarti ciri-cirinya seperti ini. Kalau di kotil seperti ini, kalau yang vertebrata atau vertebrata. Nah, jadi itu 5 materi ya, di samping ada juga yang sulit tadi, ada sel, virus ya, sistem organ. Nah, itu juga dianggap sulit. Tapi itu 5 tadi tuh ya. Mulai yang pertama tadi adalah metabolisme, yang kedua itu pewarisan sifat ya. Kemudian yang ketiga itu tadi evolusi ya. Kemudian yang ketiga bioteknologi dulu, yang keempat itu evolusi, dan yang terakhir itu klasifikasi makhluk hidup. Ya, tapi memang kalau yang saya alami dulu belajar memang banyak yang baru tahu gitu saya. Artinya mungkin ada perubahan-perubahan kurikulum ya. Oh, ya apalagi. Iya. Dulu saya nggak belajar genetika, wah itu kejauhan. Tahunya paling fotosintesis itu tahu gitu. Nah, artinya memang selama beberapa waktu itu dari zaman saya sampai sekarang itu sudah banyak perubahan-perubahan ya, yang dipelajari. Nah, artinya biologi itu juga adalah ilmu yang berkembang ya, Bu. Betul. Nah, dari kelima yang dianggap sulit itu kira-kira penyebabnya tadi apa sih, Bu? Nah, ini balik lagi ke yang tadi nih ya. Balik lagi yang tadi ya. Ternyata ya penyebabnya itu 50, hampir 53% ya responden menyatakan bahwa mereka belum menguasai bagaimana cara ngajar. Cara mengajar, belum menguasai cara mengajar. Ya. Dan yang kedua itu sarana tadi. Sarana juga berpengaruh besar sarana ya, jelas itu ya. Hampir 40% menyatakan bahwa penyebab itu karena sarana dan prasarana laboratorium itu tadi. Dan yang ketiga penyebabnya itu ya cukup banyak juga yang menyatakan, 22% menyatakan di sini bahwa media. Media. Kalau kita misalnya nih kalau pengen mengetahui saluran pencernaan. Saluran pencernaan. Tentu kita mengajarkannya itu kalau bisa kita punya media yang 3 dimensi ya. Ya, kalau cuma 1 dimensi kan cuma gambar aja gitu ya. Jadi 3 dimensi yang bisa kita lihat bentuknya, kita raba, kita lihat gitu ya. Seperti asli adanya kan. Kalau untuk kedokteran kan lebih enak ya. Mereka bedah langsung, lihat langsung gitu ya. Kalau saya dulu tuh kan lebih ke bedah kelinci. Ya, melihat bagaimana bentuk lambungnya, bentuk jantungnya, bentuk ususnya. Tapi itu kan manusia nggak seperti itu ya, lebih besar lagi dan mungkin lebih beda gitu. Dan yang ketiga itu yang cukup itu adalah guru belum memahami materi. Jadi penyebabnya itu ada 4 itu tadi ya. Yang pertama itu yang paling banyak menyatakan mereka nggak tahu cara ngajar nih. Belum menguasai bagaimana cara mengajar yang top chair lah ya.
Jadi hampir lebih dari 52%, dan juga 42% menyatakan penyebabnya adalah lab ya. Dan cukup banyak juga 22% itu media, dan yang terakhir itu materi. Dari segi soal materi. Ya. Nah, Bu, dari pengalaman Ibu, kira-kira dari masalah-masalah tersebut, adakah solusi, Bu, atau inspirasi yang praktik gitu, yang mudah untuk diterapkan kira-kira, Bu? Iya. Saya melihat juga ya, di samping dari tadi apa yang terjadi di lapangan dari eksponen itu, saya mengkaji sekitar 100 jurnal ya. 100 jurnal. 100 jurnal tentang bagaimana pembelajaran biologi ya. Dan ternyata temuannya itu ya, temuannya kenapa hal itu terjadi ya, itu sejalan dengan yang tadi, penyebabnya tadi ya, bahwa guru tidak menguasai strategi pembelajarannya. Ternyata di sini guru itu di penelitian yang saya analisis itu ya, itu pembelajarannya masih teacher center. Teacher center. Jadi berpusat kepada guru dalam hal ini ya. Jadi banyak guru yang hanya dia ceramah aja. Ya. Jadi istilahnya begini ya, metode ceramah itu adalah metode yang efektif untuk menidurkan siswa. Jadi seperti itu ya. Jadi teacher center. Kemudian rendahnya kemampuan guru itu untuk mengajak peserta didik itu untuk berpikir hot, high order thinking skill ya. Misalnya nih ya, ketika kita membuat indikator kalau untuk aliyah itu indikatornya kan udah sampai ke tingkat C4 ya, bukan C1, C2 lagi gitu, udah sampai ke tingkat analisis ya. Jadi ketika guru membuat indikator C4 analisis, itu materinya kan materi yang tingkatan level hot ya, karena hot itu kan C4, C6, C5, C6 yang hot ya. Nah, materinya hot, cara mengajarnya harus hot juga nggak? Harus dong, Bu. Soalnya harus hot juga nggak? Betul, harus. Nah, yang terjadi selama ini ya, indikatornya hot, cara ngajarnya C2. Atau malah C1. C1 itu ingatan, ngafal aja. Ngafal. Iya. Terus soalnya juga sebutkan titik-titik. Nah, itu kan soal tingkat hafalan. Apa yang dimaksud dengan metabolisme? Itu tingkatnya hafalan. Ya, padahal untuk soal yang hot itu, analisis itu bagaimana mereka memang memahami apa yang tentang metabolisme ini gitu loh. Proses yang terjadi di dalam sel itu. Ya. Di dalam sel itu ya, misalnya respirasi sel itu terjadi di dalam mitokondria namanya ya, seperti itu. Nah, itu jadi masih rendah tuh kemampuan gurunya ya. Jadi indikator tidak sesuai dengan cara mengajar, kemudian soal untuk mengevaluasinya juga tidak sesuai. Ya. Kemudian juga rendahnya kemampuan pemecahan masalah dan literasi sains. Jadi ketika ada kasus-kasus ya masalah ya, itu masih rendah, dan kemampuan literasi sains guru-guru kita itu masih rendah. Gitu, ya. Dan juga karena memang itu sudah terkondisikan dari awal ya, sehingga motivasi dan minat belajar murid-murid itu rendah ya. Rendah karena sudah terpatri di otak mereka bahwa biologi itu abstrak ya. Ketika ngomong tentang sel itu tempatnya di mana? Iya. Kalau saya tanya Mamuk nih, sel tempatnya di mana?
di dalam tubuh. Tapi gimana nggak tahu Asal kan? spesifiknya. Padahal kalau kita ngomong sel ini ya, nih kan ini kalau kulit tangan kita ini kan sel epidermis ya. Ya, kalau kita ambil satu mili itu terdiri dari ini jaringan. Ya, nanti jaringan itu terdiri dari sel-sel. Nah, nanti di dalam sel itu nanti ada yang organ-organnya gitu loh. Nah, di dalam organ itu nanti ada protoplasmanya, kemudian ada sitoplasmanya, dan ada inti selnya. Nah, apa yang kita lakukan, saya berbicara ini ya, itu sebetulnya direspon dari inti sel. Ya, karena ada sel saraf ya, seperti itu. Kemudian juga itu tadi keterbatasan dari perangkat dan asesmen pembelajaran ya. Misalnya kita kalau mengajar itu kita kan harus siap semua ya. Kita ketika mengajar itu kita harus siapkan laptop. Kalau guru hari gini nggak punya laptop kan apa kata dunia ya. Kebangetan seharusnya. Kalau guru hari ini ngajarnya masih banyak coret-coret di papan tulis ya siapkan. Kemudian kita juga menyiapkan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik ya. Kalau sekarang mungkin LKM ya, lembar kerja murid. Ya, karena kata-kata peserta didik udah ganti ke murid lagi gitu ya. Jadi itu apa yang ada di penelitian yang dilakukan itu ya, yang saya ambil dari 100 jurnal itu ya. Nah, solusinya dari hasil penelitian itu tadi ya, yang pertama peningkatan kompetensi guru. Nah, peningkatan kompetensi guru otomatis tugas. Nah, kita kan sebagai balai diklat nih ya, balai diklat nih. Ini tugasnya kita ini ya. Apalagi sekarang Balai Diklat ya, termasuk Balai Diklat Kagamanan Jakarta itu melaunchingkan 22 macam jenis pelatihan ya. Jadi siap ya, kita siap untuk melayani ya. Kemudian juga bagaimana guru itu menguatkan strategi dan metode pembelajaran ya. Ya, tentu yang pertama itu tadi ya, kompetensinya dulu ya. Kalau mereka tidak belajar sepanjang hayat, maka mereka juga tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya. Dan yang ketiga, setelah mereka meningkat kompetensinya, ya otomatis sarana prasarana ya itu untuk pemangku kebijakan ya ini sangat perlu untuk difikirkan. Dan juga setelah sarana prasarananya ada, ya otomatis bagaimana itu diberdayakan, dimanfaatkan. Jadi bagaimana mengoptimalkan penggunaan dari sarana prasarana itu tadi ya. Nah, kemudian dalam penelitian ini juga ditawarkan solusi-solusinya ya. Bagaimana strategi itu tadi, yang pertama kan strategi itu ya. Nah, strategi yang cocok untuk mata pelajaran biologi ini ya, itu antara lainnya adalah model pembelajaran problem based learning. Ya. Jadi PBL ya menjadi solusi yang paling dominan untuk mengatasi bagaimana rendahnya kemampuan HOT itu tadi. Ya. Jadi bagaimana siswa kita diajak berpikir untuk bisa memecahkan masalah. Nah, seperti itu. Kemudian juga perangkat pembelajaran untuk mengatasi tadi model pembelajaran problem based learning itu. Otomatis guru harus menyiapkan LKPD-nya, modulnya, perangkat ajar, multimedia, atau misalnya model-model selain itu bisa nanti kita menggunakan metode inquiry, kemudian ada discovery learning ya, kemudian juga ada model project based learning ya, yang semua itu menyebabkan siswa itu aktif, kreatif, inovatif, kemudian juga
mereka menjadikan sebuah pembelajaran yang nyata, ya, bukan abstrak. Tadi kan mereka berangkat pembelajaran nyata untuk memicu minat mereka untuk belajar, ya. Kemudian juga penggunaan asesmen yang autentik, ya, dan alternatif. Misalnya orang guru, ya, kebanyakan mereka memberi penilaian tuh dari soal-soal tes, ya. Padahal untuk yang lebih autentik itu bagaimana dari hasil karya mereka, dari hasil proyek mereka, ya, dari hasil bagaimana mereka memecahkan masalah, ya, dari asesmen bagaimana mereka berargumen, ya. Kemudian juga bagaimana keterampilan mereka dalam proses pembelajaran itu. Jadi tidak melulu kita berperan ke asesmen yang tertulis, ya, tertulis atau lisan gitu. Yang itu mungkin lebih cenderung ke hafalan lagi, gitu, seperti itu. Betul. Nah, ini yang hari gini bagaimana pembelajaran biologi itu terintegrasi dengan teknologi. Ya, ya, mode pembelajarannya, kalau mode pembelajaran sekarang kan bisa blended, ya, bisa klasikal, bisa daring, ya. Nah, bagaimana dengan memasukkan teknologi ini, integrasi teknologi itu? Guru sekarang udah familiar dengan teknologi. Kalau classroom mungkin udah nggak aneh lagi, ya, zaman COVID, ya. Kemudian multimedia, ya, kemudian Canva, ya. Kemudian bagaimana mereka juga melakukan hal-hal lain yang mereka bisa membuat video nyata, ya. Kalau misalnya nih Mukni nih, saya ibaratkan sebagai guru, sebagai murid biologinya, lebih senang kalau yang ditayangkan itu video yang dibuat oleh orang atau video yang dibuat oleh gurunya. Yang gurunya lah. Yang gurunya lebih ini, ya, lebih tertanam, ya, Betul. ke dalam pikiran anak-anak itu, ya, sehingga mereka itu lebih lama untuk ingatnya, ya. Nah, kalau itu dilakukan, ya, maka hasil dari solusi itu tadi, ya, yang pertama itu otomatis peningkatan hasil kognitif, ya, kognitif, ya. Kognitif berarti mereka memahami materi itu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan hotnya mereka, ya, kemampuan hot, ya. Kemudian juga meningkatnya literasi sains, ya, dan sikap ilmiah mereka. Jadi mereka sudah biasa dengan menjadikan abstrak itu menjadi nyata. Asal itu menjadi, dan otomatis itu akan meningkatkan motivasi, minat, dan aktivitas siswa. Dan akhirnya, ya, pembelajaran biologi akan menjadi lebih bermakna, relevan lebih dengan bermakna, kebutuhan, ya. betul, ya. Seperti itu. Lalu Bu, kira-kira dari berbagai macam hal yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira peningkatan kompetensi apa sih yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut gitu? Peningkatan kompetensinya. Nah, ini sebetulnya terkait dengan yang tadi juga, ya. Untuk peningkatan kompetensi ini dalam wujud apakah itu pelatihan, ya, apakah itu workshop, apakah itu focus group discussion, atau itu lokakarya, itu saling berkaitan. Ternyata yang dibutuhkan oleh guru-guru biologi itu adalah peningkatan kompetensi dari strategi pembelajaran biologinya. Nah, jadi pelatihan untuk peningkatan kemampuan mereka dalam strategi pembelajaran biologi. Ya. Kemudian medianya. Ya, bagaimana menjadikan sebuah pembelajaran itu menarik dengan media pembelajaran biologi, ya. Dan materi esensial menempati urutan ketiga. Kebutuhan mereka, ya.
Dan yang keempat itu modul ajar. Ini lagi-lagi modul ajar ini merupakan hal yang menjadi momok nih bagi guru ya. Apalagi sekarang nih sudah ada pendekatan yang harus diinsersikan yaitu deep learning. Ya, betul. Ya, pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Nah, itu modul ajar. Ya. Dan yang kelima adalah penggunaan AI dalam proses pembelajaran. AI juga ya, Andi. Betul. Jadi yang pertama tadi strategi ya, betul. Yang kedua itu media, yang ketiga mereka perlu materinya, materi esensialnya, yang keempat itu bagaimana cara menyusun modul, dan yang kelima itu AI. Iya. Nah, lalu di zaman sekarang ini gitu ya Bu, dengan tadi yang Ibu sebutkan salah satunya dengan pemanfaatan AI dan lain sebagainya. Kira-kira gimana sih caranya mengajarkan biologi pada zaman sekarang ini, pada saat ini lah gitu? Iya. Kalau saya berpikir dari apa yang hasil dari observasi tadi dan juga dari analisis penelitian yang saya sudah amati ya, bahwa ketika seorang guru biologi itu mengajar, nah dia harus totalitas ya, totalitas yang 5 macam itu tadi ya, sesuai dengan solusi dan pelatihan yang peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Yang pertama itu mereka harus menguasai strategi pembelajaran ya. Tuh, strategi wajib mutlak ya. Yang kedua, mereka harus bisa mengajar itu menggunakan media pembelajaran ya. Dan yang ketiga itu mereka harus memahami materinya. Memahami materinya ya. Ya kadang kalau kita mungkin tidak begitu memahaminya materinya, tapi kalau strategi kita bagus, karena otomatis kita akan student center, ya. Karena dalam arti kata guru itu bukan yang paling pintar, karena apalagi anak-anak sekarang itu kadang lebih cepat ya daya mereka untuk mencari informasi ya. Tapi wajib harus yang pertama itu strategi dan media. Yang ketiga baru yang mendukung itu adalah kemampuan memahami materi. Nah, itu yang tiga ini akan didukung dengan ketersediaan dari modul ajar. Karena modul ajar itu adalah merupakan skenario kita mengajar. Kalau kita tidak membuat skenario, tentu kita akan mengajar asal-asalan, ya, tidak runut. Ya, atau mungkin ada yang tidak ada dalam materi kita sampaikan, atau ada yang di dalam materi tidak kita sampaikan. Itu akibat dari tidak punya skenario pembelajaran dalam bentuk modul ajar tadi. Dan yang kelima, kita tidak boleh gaptek teknologi. Ya. Jadi intinya guru biologi harus totalitas ya, baik pemahaman konsep dan praktek didukung oleh kelima kriteria itu tadi. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu, sudah banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan terkait dengan bagaimana kondisi pembelajaran biologi di zaman ini dan beberapa masalah-masalah yang muncul. Dan kira-kira solusi-solusi yang ditawarkan oleh Ibu itu begitu luar biasa. Mudah-mudahan rekan-rekan Bapak Ibu guru di Indonesia khususnya seumumnya gitu ya bisa menerapkan hal-hal tersebut. Mungkin ada statement akhir Bu sebelum kita menutup podcast ini. Ya, statement saya ya sebagai guru biologi itu jangan puas dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita pahami. Kita harus terus belajar karena biologi itu bukan ilmu yang stagnan, bukan ilmu yang tetap. Karena biologi itu
bisa jadi dalam waktu detik itu akan ada sesuatu yang baru. Jadi kita sebagai seorang guru biologi harus terus meningkatkan kompetensi kita ya, sehingga kita tidak ketinggalan berita yang otomatis itu akan berdampak pada proses pembelajaran ya. Dan kami sebagai lembaga pelatihan diklat ya siap untuk melayani Bapak dan Ibu guru biologi ya, untuk kita saling sharing bagaimana supaya kualitas guru kita itu lebih meningkat menjadi guru yang profesional dan handal, sehingga seiring dengan itu kualitas anak didik kita juga akan semakin maksimal. Oke, terima kasih banyak Ibu atas segala hal yang sudah di-sharingkan kepada kami semua, dan bagi teman-teman apabila ada hal-hal yang perlu untuk ditanyakan kembali, nanti boleh di kolom komentar ya, nanti kita sampaikan ke beliau, dan apabila mungkin nanti ke depannya ada hal-hal juga yang perlu diperdalam, nanti bisa langsung komunikasi juga dengan beliau. Terima kasih. Endingnya mungkin yang membuat mata pelajaran IPA khususnya biologi atau sains secara umum itu terasa sulit sebenarnya bukan materi, melainkan adalah bagaimana caranya menyampaikan pembelajaran tersebut. Hari ini kita diingatkan bahwa sebenarnya sains itu dekat, sains itu sederhana, dan sains itu menyenangkan. Karena pada akhirnya bukan soal siapa yang paling cepat paham, tapi siapa yang tidak berhenti untuk mencoba dan belajar. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya Ahmad Mugni Almarogi, juga narasumber kami Ibu Dr. Darmawati MSI undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.